Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satrio di pembelajaran bahasa Indonesia seperti biasa. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai struktur teks fabel. Oke? Nah, bagaimana? Silakan ikuti aja. Seperti biasa saya menggunakan PowerPoint yang bisa dibilang bukan PowerPoint karena banyak tulisannya agar kalian juga ikut membaca. Sebelumnya, gimana kabar kalian, sehat? Saya harap juga sehat. Kalian semua di masa pandemi ini, kalian yang pertama utama adalah sehat. Baru selanjutnya adalah kalian bisa belajar, kalian bisa bermain, kalian bisa apapun yang kalian suka, kalian bisa lakukan di rumah, ataupun jika memang diharuskan pergi keluar rumah, silakan kalian memakai masker dan tetap menjaga jarak. Ingat, patuhi protokol 5M. Oke, kita langsung masuk aja struktur fabel. Nah, ya, seperti yang kalian bisa lihat di layar di atas sini, itu kita akan membahas struktur fabel yang terdiri dari 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apa sih keempat ini? Saya akan membahasnya satu persatu, mungkin agak cepat. Nah, yang pertama saya masuk ke orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih di atas. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai tokoh yang ada dalam cerita, baik itu tokoh protagonis maupun antagonis. Tokoh pendamping juga digambarkan. Ada juga suasana, ya seperti suasana yang sedang apa, sedih, atau gembira, atau mencekam. Lalu ada lokasi, jadi di mana kejadian teks fabel itu ada. Lalu waktu juga ada, ya pagi, siang, malam itu terdapat di dalam sebuah teks fabel. Nah, saya di sini mempunyai satu cerita contoh, yaitu Singa dan Beruang. Nah, kita baca sama-sama, atau kalian sudah baca dari tadi bahkan. Suatu hari singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Nah, di kalimat pertama ini saja sudah kelihatan. Tokohnya yaitu singa dan beruang. Nah, beruang setuju karena dia sedang lapar. Mereka segera menuju padang rumput karena di sana banyak mangsa. Nah, kalian lihat kan? Menuju padang rumput. Tiba di padang rumput, singa dan beruang bersembunyi di antara semak-semak. Masing-masing mengincar mangsa yang akan mereka kejar. Kalian sudah paham? Jika dilihat, di sini adalah bagian orientasi, yaitu pengenalan cerita. Siapa sih yang dikenalkan? Tokohnya yaitu singa dan beruang. Siapa sih atau apa sih yang terjadi di dalamnya? Kita masih belum mengetahui. Karena ini adalah bagian orientasi. Lalu di mana tempat kejadiannya? Yaitu di padang rumput. Nah, oke, jelas? Jika memang ada yang kurang jelas, silakan kalian ulang lagi videonya. Masih kurang jelas lagi, ulang lagi videonya sampai kalian mengerti. Atau mungkin kalau memang kesulitan mengerti, silakan boleh tanya di kolom komentar atau langsung hubungi saya. Nah, yang kedua yaitu bagian komplikasi. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Nah, di sini tokoh utamanya siapa tadi? Ada singa dan ada beruang. Ingat ya, tadi ada 2, singa dan beruang. Oke, kita lanjutkan. Setelah mengamati mangsa yang ada, singa dan beruang keluar dari tempat persembunyian. Mereka mengejar mangsa yang sama, yaitu seekor anak rusa. Nah, udah ketahuan kan? Masalahnya ada di mangsa yang sama. Jadi antara singa dan beruang, mereka sama-sama mengejar satu mangsa, yaitu anak rusa. Nah, ini yang disebut dengan komplikasi. Rusa itu tokoh bukan? Ya, Rusa itu tokoh, tapi tokoh sampingan. Karena di sini ia tidak berperan banyak. Seperti itu. Singkat cerita, rupanya dari tadi serigala mengamati pertengkaran mereka. Nah, di sini ada juga tokoh serigala. Mengetahui kalau saat ini singa dan beruang sudah lelah. Aha, ini kesempatanku untuk merebut mangsa anak rusa itu. Kelihatan di sini tokoh antagonisnya adalah serigala, di mana dia ingin mengacaukan rencana yang sudah dibuat oleh singa dan beruang. Gitu kan? Jadi ada 4 tokoh ya di sini, ada singa, ada beruang, ada rusa, dan juga ada serigala. Nah, itu adalah bagian komplikasi di mana puncak masalah ada di dalam bagian tersebut. Tuh.
Lalu yang ketiga, itu ada yang namanya resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah. Jadi, masalahnya tadi kan udah ketahuan kan? Si singa dan si beruang berebut mangsa yang sama. Lalu, gimana nih jalan keluarnya agar mereka terselesaikan masalahnya? Yaitu dengan, kalau kita lihat di teks ini, dengan sisa tenaga, singa dan beruang berusaha merebut kembali mangsa mereka. Namun mereka sudah terlalu lelah. Karena sudah berantem mereka berdua, jadinya lelah. Akhirnya anak rusa itu dibawa kabur oleh serigala. Nah, akhirnya serigala ada yang mendapatkan keuntungan dari pertengkaran mereka berdua, singa dan beruang. Ini adalah resolusi, bagian di mana penyelesaian masalah itu terjadi. Lalu yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan akhir dari sebuah cerita dan biasanya loh ya, tidak selalu, itu merupakan terselipnya nilai-nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, di cerita ini nilai moralnya adalah atau kodanya adalah semua salah kita. Kalau saja kita mau berbagi, pasti kita sama-sama kenyang sekarang, kata mereka berdua dengan wajah yang terlihat menyesal. Jalan cerita ini memiliki nilai moral, yaitu harus saling berbagi. Nah, ini yang disebut dengan fungsi koda, yaitu terdapat nilai moral yang ada dalam cerita. Nah, mungkin sudah jelas di bagian koda dan resolusi tadi. Segitu aja mungkin ya penjelasan saya kali ini, karena singkat aja agar kalian juga tidak merasa bosan terlalu lama menonton video. Yang penting kita belajar walaupun sedikit, sedikit-sedikit menjadi gunung, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu like video dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.